Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita ketemu lagi di acara penampakan pengalaman mistis paling menyeramkan. Nah, kita kali ini sudah memasuki episode yang kedua. Ya, jadi minggu kemarin kita mengundang salah satu narasumber yaitu Mas Asis, yang kebetulan seru sekali waktu itu. Kita membahas ya tentang tuyul, tentang santet, dan tentang berbagai macam hal tentang dunia permistisan. Nah, kali ini tidak kalah serunya nih pastinya nih. Kita kedatangan bintang tamu yang cewek ya. Cewek yang pastinya juga punya pengalaman dan cerita yang pasti akan berbeda gitu karena dia cewek. Oke, kali ini kita kedatangan Delia. Kebetulan juga Delia ini adalah pengurus dari Lembaga Pers Mahasiswa Suara NHM ya. Mbak Delia, apa kabar? Alhamdulillah Bapak. Ya, perkenalan dulu mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Delia Udina dari Prodi D4 Kebidanan semester 4. Oke, Mbak Delia dari Kebidanan semester 4. Ya. Sibuk apa sekarang? Kuliah Pak. Dia juga ini ya, aktif di Sigap 165 ya? 188. Oh, 118 Pak. Gue yang dulu. Ya, aktif di Sigap 118 ya. Fosma enggak? Enggak Pak. BEM Hima? Enggak, sudah enggak tahun kemarin. Tahun kemarin aktif, sekarang sudah enggak. Aslinya mana, Mbak Del? Dipanggil siapa ini? Delia aja Pak. Oh, Delia aja. Delia aja. Aslinya mana? Orang Pangeranan. Wah, orang Pangeranan. Bangkalan Pak. Dekat dengan pangeran nanti. Juga Pak. Kabarnya Iga? Pak, saya enggak tahu kenapa Bapak kayak gitu Bapak. Iya. Jadi Mbak Delia ini kebidanan, asli Bangkalan. Sibuknya kuliah ya? Ya. Cuma kuliah doang, nggak ada kesibukan lain, misalnya organisasi. Sigap nggak ada kegiatan? Sigap lancar, organisasinya juga sudah Pak. Iya, Sama lancar, yang maksudnya kegiatan terdekat ini apa? Terdekatnya mungkin ada Pondok Ramadan. enggak Posma Pak. Oh, siapa tahu. Proker belajar bersama. Sebelumnya belajar mandiri. Enggak, kan awalnya Pak, kayak bagi materi dengan adik-adik maba. Oh, sharing gitu ya, sharing. Kalau di kita sharing time ya. Oke, kameramen jangan tidur ya, nanti mati. Kita agar lebih serem ya, kita ganti nanti ini suasana lampunya kita ganti. Oke. Nah, langsung saja mungkin Mbak Delia. Ini kan kita menceritakan tentang hal-hal yang berbau horor gitu ya, yang berbau mistis. Karena memang setiap manusia itu pasti bersinggungan dengan hal-hal yang gaib. Ya, begitupun juga dijelaskan dalam agama ya, dalam Al-Quran maupun dalam hadis itu dijelaskan. Nah, Mbak Delia sendiri nih, percaya nggak dengan hal itu? Awalnya nggak percaya. Awalnya nggak percaya. Awalnya nggak percaya Pak. Nggak percayanya karena apa? Kayak masa ada kayak gitu. Oh. Tapi gimana ya Pak? Aslinya tuh nggak percaya tapi takut pas. Nggak percaya tapi takut. Percaya berarti? Enggak Pak. Takutnya karena apa kalau nggak percaya kan? Berarti percaya. Tapi sampai sekarang masih takut sih Pak walaupun Iya, bukan nggak percaya sih mungkin. kayak Alibi Iya. karena rasa takut, dan untuk melawan rasa takut itu, rasa gak percaya itu yang muncul. Kalau di dunia kita ya, kameramen ya, kalau di dunia kita itu ada yang namanya positive mental attitude. Kita mengkonversikan hal-hal energi negatif ke hal-hal yang positif. Kalau di hutan gunung itu ya, ini Mas Sohib nih, Mas kameramen ini di belakang layar nih, kalau bareng saya itu kan ya kita kalau ada putih-putih paling karung gitu, kalau ada hal-hal apa kita konversikan ke hal-hal yang positif.
Jadi kalau di dunia pecinta alam seperti itu. Nah, kembali lagi ke Mbak Delia, awalnya nggak percaya, terus percaya sekarang gitu ya. Iya. Nah, awal pertama kali percaya itu karena apa? Entah karena kejadian apa? Bisa diceritakan mungkin? Pertama kali itu enggak, kalau yang pertama kali kan SMA tuh Pak, saya punya teman. Bisa kayak Sama, saya SMA juga punya teman. nggak bisa yang lihat banget gitu Pak, bisa ngerasain, bisa mediasi. Nah terus saya kan nggak kira. Berarti temannya cewek apa cowok? Atau cowok? Cowok. Nggak Anak kira. indigo berarti mungkin ya. Terus tiba-tiba di kelas tuh ada yang jatuh barang, dia bilang itu tuh ada yang nggak Masa sengaja. ada yang jatuh? Delia lihat sendiri itu. Iya, anak-anak semua satu kelas. Bukan karena angin, apa yang jatuh, barang apa? Al-Quran di SMA. Nggak, masalahnya tuh ini kayak apa, jendela Pak, ini Al-Quran di sini jatuh gini Pak, gak ada angin, gak ada apa. Kalau di jendela itu, nih saya coba mengkonversikan ke hal-hal yang ilmiah mungkin ya. Kalau di jendela itu kan bisa angin biasanya. Kalau kita main logika gitu. Tapi gak ada pusat angin Pak, gak ada angin yang dibuka, apa jendela yang dibuka Pak. Terus jatuh Al-Quran. Nah, teman saya bilang itu tadi ada yang lewat Di sekolah itu, SMA di Bangkalan ya. Iya. Terus ada yang lewat, nggak percaya Pak. Lama udah, habis itu pokoknya kalau sama dia tuh Pak bicara horor. Kan biasa kalau anak-anak remaja seneng kan ya Pak. Horor itu senang. Pas habis itu pertama langsung lihat jelas, pertama banget itu pas masuk asrama. Masuk asrama. Ya. Waktu SMA Nggak pernah. Nggak Ya pernah. paling sekilas bayangan gitu aja Pak. Oke. Jadi yang pas SMA-nya mana? Ya disebutin ya. Ya, jangan Pak. Jangan Pak. Waktu SMA nih kita belum masuk ke perkuliahan dulu ya. Waktu SMA itu ada nggak kejadian mistis gitu? Entah mungkin temennya kesurupan atau apa gitu. Enggak. Tapi saya pernah kan, saya kelas 11 Kelas 11 tuh kelas 2 ya? Iya, 2 SMA Kelas 2 itu SMA ya. anak-anak ngajak ke bioskop. Nah, nonton horor Pak, kan lagi heboh-hebohnya film horor waktu itu. Apa film apa itu? Ingat? Enggak, lupa. Habis itu lagi hening, udah mau pertengahan film, tiba-tiba tuh yang lihat bayangan saya sama teman saya. Bayangan orang? Enggak. Bayangan tuh gimana? Bayangan kan bioskop tuh layar di depan gitu. Gelap kan, kan layar ya Pak. Itu tuh tiba-tiba ada yang berdiri besar Pak. Gak tahu apa, saya gak bisa ngebayangin soalnya yang lihat cuma saya. Kalau katanya Yang lihat tuh Delia sama temennya. Ada berapa teman waktu itu? satu yang lihat Pak. Sama Nah, maksudnya waktu ke bioskop tuh 7 orang. Yang 5 itu nggak lihat. enggak. Tapi sempat cerita tadi ada ini. Tadi lihat itu enggak ada anu. Pas sudah dihidupin, kok gak ada orang gitu. Oke. Nah, itu waktu SMA. Waktu SMA nggak pernah ada yang kesurupan gitu. Biasanya kan kalau anak SMA itu kan hal-hal kesurupan tuh hal yang biasa biasanya. Oh, kalau kesurupan ada sih Pak, teman saya. Cuma saya gak ngerasain, kayak ya udah gitu. Gak terlalu gitu Pak. Waktu SMA ya. Iya. Nah, pertama ngelihat jelas di asrama. Masuk asrama. Nah, itu apa yang dilihat? Pocong. Nyata itu. Iya. Tapi gak terlihat jelas di muka sih Pak. Kayak bentukannya saja. Tapi ada wajahnya. Ada sih. Cuma gak jelas. Gak jelas. Mata, hidungnya gak jelas gitu. Dia diam apa lompat-lompat? Diam. Di pohon. Kenapa gak lompat-lompat? Oh, karena di pohon jadi jatuh ya. Nggak tahu Pak, di pohon pokoknya saya lihat jelas. Oke. Di pohon. Berarti di luar asrama ya? Iya, kan dulu asrama yang di golongannya asrama A itu kan lorong lurusnya kan pohon Pak, hutan tuh Pak, pohon besar tuh Pak. Lorong lurus. Dapur, bawahnya dapur. Iya dapur. Oh iya. Kan Yang pohon sekarang Pak. jadi parkiran itu ya. Oke. Waktunya itu malam kok siang waktu itu? Malam Pak, Malam sekitar jam 12-an. ngapain ke situ? Kan mau arah kamar mandi kan pasti lihat ke sana Pak. Oh, Delia mau ke kamar mandi. Sudah dari kamar mandi. Sudah dari kamar mandi. Terus ngelihat itu Ah, sendirian. yang lihat
Yang ke kamar mandi sendirian Iya, atau sendiri, sendiri? Enggak kan emang kalau anak asrama dulu Pak, tiap malam minggu Hmm. sebelum tidur tuh lihat horor kan biasa kalau anak-anak kan yang lain bucin, yang 3 orang lihat horor Pak gitu. Oh kalau malam minggu ya boleh bawa HP ya? Boleh jadi kumpulin coba. Jadi lihat pas mau kamar mandi, sebelum ke kamar mandi tuh saya tuh emang kebiasaan lihat ke arah pohon sana. Awalnya Iya karena pandangan ke sana memang ya, secara otomatis ke sana sebelumnya ya. gak pernah lihat pas mau keluar ke kamar mandi tuh pas mau udah keluar dari kamar kok kayak ada bayangan putih kayak permen tuh Pak, kayak permen bungkus yang bulat-bulat tuh Pak, yang kayak guling. Nggak, karena saya belum pernah ngelihat selama hidup saya belum pernah ngelihat baik secara jelas maupun tidak jelas sih. Kalau cuma bayangan oke lah pernah, suara pernah, Kayak permen. cuma banyak sekali versi teman-teman yang pernah ngelihat pocong itu memang ada yang gini. Nah, Delia tuh ngelihat pocong itu seperti apa gitu? Kayak permen yang diikat 2 gitu tuh Pak. Oh dia diikat, kakinya Iya. tuh diikat berarti? Ada umbul-umbulnya gitu? Iya ada umbul-umbul ya. Apa itu bukan permen tapi? Enggak, habis Pak ya kali permen Pak. Terus kalau di film tuh kan di tengah itu kan diikat juga, itu enggak? Yang di tengah nggak kelihatan, nggak tahu saya cuma lihat kayak yang atas cuma ya, sama bawah. cuma wajah kelihatan gitu ya, itu putih ya? Iya. Nggak ada pocongnya itu wajahnya tuh nggak menampilkan reaksi mimik wajah, nggak, misal senyum kayak atau ketawa Saya gitu, takut nggak lihat itunya. cuma sekilas gitu, Iya sekilas. nggak dilihat itu kan balik apa? Ya gimana itu ya? Di jalan terus Delia reaksinya apa seperti waktu itu? Awalnya kayak ya kaget sih Pak kok bisa ngelihat gitu. Karena awalnya sebelumnya nggak pernah lihat, cuma sekilas bayangan atau apa. Waktu itu Delia tidak merasa berhalusinasi menurut Delia Merasa. sendiri. Merasa. Enggak, maksudnya gini. Apa saya betul-betul melihat itu atau memang cuma halusinasi saya melihat itu? Awalnya mikirnya halusinasi, soalnya Ah. kan kayak enggak paling cuma gara-gara Ah. bawa efek dari Film gitu. ya udah. Tapi itu gak sekali Pak, Oh. berkali-kali dan itu kalau Kenapa kalau berkali-kali gak coba vlog kayak Hai pocong gitu ya? Pak saya takut Pak. Saya punya rasa takut. Nah, pertama itu reaksinya apa? Kabur kayak teriak Enggak, biasa. atau minta foto bareng atau seperti apa? Biasa aja, cuma rasa takut masih ada. Pertama kali biasa aja. Kayak heran kok bisa lihat masa iya itu pocong gitu. Ya gitu. Biasanya kan hantu itu kan kalau di film nih ya, saya selalu ngomong film karena saya sendiri belum pernah punya pengalaman gitu. Kalau di film itu kan pandangan pertama itu ada gitu ya. Terus kalau dia jalan terus balik lagi, itu pasti hilang gitu, gak nyoba gitu. Enggak. Misalnya lihat, terus jalan, terus balik badan lihat, enggak. Takut Pak. Ngelihat itu berkali-kali berarti. Iya. Setiap ke kamar mandi atau pindah-pindah tempat tuh misalnya dilihat kejemuran apa ke atas gitu. Kadang nggak lihat Pak, kan mesti patokan kan lihat ke sana, tapi tuh kadang lihat kadang enggak. Pindah-pindah Pak, kadang Ada di pohon itu. Ya, kadang Terus? di atasnya dikit, kadang cuma gelantungan biasa. Sempet gak cerita ke temennya gitu, dan mungkin ada nggak temennya yang membenarkan hal itu? Iya saya juga pernah ngelihat di situ ada yang kayak seperti itu. Awal lihat gak berani bilang, soalnya takut itu Iya. kan mau awal-awal mau pulang asrama tuh Pak, awal-awal banget pas belum PPK. Pas sesudah pulang itu saya bilang ke temen saya, pas ternyata enggak deh aku gak itu. Pas besokannya saya bilang lagi ke teman kamar lain, iya emang ada di situ. Sering. Di pohon apa itu? Gak tahu pohon apa sih. Nanti episode selanjutnya nih penampakannya langsung live di sana aja ya. Gak ada Pak sekarang Pak, udah gak ada pohonnya Pak, aman. Udah gak ada. Berarti Ya. pohon pocongnya udah pindah berarti. Kurang tahu. Pindah ke sini kali pohon ini nanti. Oke. Pocong ya. Saya jujur belum pernah ngelihat ya. Dan memang tidak punya niatan untuk bisa melihat gitu, tidak punya Saya kemauan untuk bisa melihat itu gitu.
Cuma ada yang bilang tuh pocong tuh kan lompatnya zigzag ya. Ada yang lompatnya lurus. Ada yang nggak lompat cuma ngambang. Katanya itu cuma diem berarti ya dia ya. Lagi mager paling ya. Saya sih gak percaya Pak sama gitu. Cuma pas kan teman saya kan masih sering kontak-kontakan sama yang teman SMA yang bisa lihat. Katanya teman saya kan, saya nanya kok bisa saya tuh bisa lihat gitu. Pak, Wong itunya pengen ngasih tahu kamu. Ngapain coba gitu. Saya sih percaya apa itu kan bangsa jin ya, kita anggap dia sebangsa jin lah. Saya sih percaya jin itu memang kalau ingin menampakkan dia akan menampakkan dan tidak akan ke semua orang. Memang saya percaya itu gitu ya. Mungkin yang sering ke gunung, sering ke hutan itu pasti bisa merasakan, meskipun tidak nampak tuh pasti bisa merasakan, oh di sini ada itu ya. Pasti yang melihat, kalau kita rombongan tuh ke gunung pasti yang melihat gak semua, ada yang satu, ada yang dua gitu. Nah itu sih saya percaya, mungkin dia ingin nyapa sebenarnya. Kalau saya sih gitu, kalau saya dulu waktu ke Arjuno ada disapa, kita disambut, dia disambut dengan musik ya, dengan musik gamelan. Itu bagi warga sana itu hal yang biasa, berarti kalian disambut. Cuma kalau saya sih mending gak usah disambut daripada gitu. Ya, takut Pak gamelan lagi. Tidak. Lihat pocong aja udah serem, tambah suara. Iya, apalagi itu. Nah itu yang di asrama ya, pengalaman yang melihat pocong di asrama. Selain itu mungkin ada nggak melihat yang lain gitu? Di kosnya temen. Di kosnya temen, di Bangkalan juga? Iya. Oke. Tapi kenapa? bukan pocong. Apa? Kayak Mbak Kunti sih Pak. Jelas itu? Nggak terlalu jelas, tapi saya lihat rambut sama roknya. Dia di pohon? Enggak, kayak lagi duduk tuh Pak. Di mana duduknya? Di teras di kan atau di? rawa-rawa tuh Pak. Kan kosnya tuh Pak ngarah ke kayak pohon sama rawa-rawa. Saya tuh nunggu malam sekitar jam 11-an, setengah 11 malam. Nah, kan ada kegiatan juga waktu itu pas saya ikut. Saya nungguin teman saya kan cowok soalnya. Habis itu saya tuh mikir enggak, wong sepi juga gak bakal lihat apa-apa gitu. Tapi takut karena takut ada orang jahat atau gimana. Fokus saya ke depan, kok ada putih tapi rambutnya panjang gitu. Tapi saya gak begitu jelas kalau yang itu Pak, soalnya mungkin efek ngantuk juga atau gimana, saya gak ngerti Pak. Tapi itu jelas ada rambut sama roknya. Jelas itu dia duduk Iya. di rawa-rawa gitu, becek gitu ya. Gak becek sih Pak, kayak rumput tuh Pak. Di mana itu? Masa nyebutin nama? Daerah. Di Melaja. Oke. Itu diem Mbak Kuntinya itu. Nggak noleh ke Delia atau apa gitu, enggak. Dia wajahnya memalingkan atau berhadapan. Gak tahu, blur di wajah saya gak lihat. Cuma ada rambut sama pakaian gitu ya, putih. Oke. Itu kapan itu? Setelah keluar asrama ya, yang pasti kan ya. Setelah keluar asrama. Terus nah, bukan efek sih, reaksinya itu gimana Delia? Waktu ngelihat yang Kunti itu. Artinya itu kan beda dengan pocong gitu ya. Reaksinya gimana? Takut. Saya langsung ngalihin kayak Terus gak cerita ke teman saya. Terus cerita. Terus gimana katanya? Iya ada sering gitu dah. Enggak pernah lihat teman saya. Terus temennya tuh takut gak? Oh saya gak ngekos di sini lagi gitu kan, khawatir itu nanti. Enggak kayaknya Pak. Bahaya saya Pak. Iya. Sering sih memang. Saya juga kadang berpikir gitu ya, kenapa di Indonesia tuh setannya tuh ya pocong, putih gitu ya. Gak kayak di mana? Di luar negeri. Di Cina itu kan bukan vampir sih, apa yang lompat-lompat juga itu. Apa yang lompat-lompat itu? Yang lompat-lompat vampir ya? Vampir Pak. Yang iya. Pak. Yang di yang di peti gitu, ya. Terus dibuka itu vampir ya. Dracula. Oh Dracula beda ya? Iya tak nggak tahu. Dracula jin Eropa mungkin. Jin Eropa.
Ya kenapa nggak pakai itu gitu kan? Pakaiannya kan bagus daripada pocong sama Kunti kan. Nanti kalau mungkin Pak disuruh ganti baju Pak. Kadang saya berpikir juga, iya kenapa ya mereka gitu kenapa Kunti. Nah, nanti yang tahu ya alasannya bisa komen ya di kolom komentar ya. Kenapa hantu-hantu Indonesia itu ya itu aja pakaiannya gitu dan nggak rapi gitu. Selain itu Del, Delia tuh apa ya? Ada orang yang misalnya nih kalau dia tanda-tanda mau melihat hantu atau di sekitarnya ada hantu, dia kan merasa ada yang katanya merinding, ada yang katanya di bahu ini berat. Nah itu tanda-tanda oh pasti ini ada sesuatu. Kalau Delia ada nggak tanda-tandanya gitu? Nggak ada sih Pak, cuma mungkin kayak saya merasa tubuh saya mungkin capek ya Pak, jadi efeknya juga itu. Nah itu positifnya ya, anggap kalau kita berpikiran positif mungkin karena efek capek mungkin ya. Bisa sih memang itu kalau ya balik lagi di pecinta alam memang ada hal yang seperti itu gitu. Selain itu pernah nggak ngelihat gitu Del? Di rumahnya mungkin atau di kampus? Kalau di kampus nggak pernah, belum pernah. Jangan sampai. Kalau di yang lainnya? Enggak, kalau di rumah enggak. Saya lebih banyak kan di asrama Pak. Kemarin aja kan itu kalau yang Mbak Kunti itu itu kan udah. Kenapa manggil Mbak? Yang Kunti itu Desember saya yang lihat terus. Desember 2021. Ya. Terus 3 minggu yang lalu saya kan masih sibuk sama latihan ke talent tuh Pak. Jadi jarang pulang ke rumah, paling sholat di musolanya asrama. Kan gantian sama Nana, itu tuh ngerasain juga, tapi gak penampakan sih suara sama bisikan di telinga. Di asrama? Di asrama, musola asrama. Musola di kamar mandinya. Di kamar mandinya. Iya sih, saya sering masuk ke kamar mandi musola itu agak sedikit berbeda memang. Apa bisikannya? Gak tahu, kayak gak terdengar jelas Pak, cuma kayak geruang gitu Pak, kayak ada yang bicara. Kan awalnya saya berdua sama teman saya. Itu bukan karena di luar kamar mandi atau di musolanya rame? Enggak. Teman saya kan gak terlalu itu Pak. Malah saya kan awalnya ganggu teman saya yang di kamar mandi teriak-teriak sambil gedor-gedor. Itu malah teman saya yang di kamar mandi tuh ngiranya saya bicara sama orang lain, padahal saya sendirian di luar. Sampai saya buat teman saya geret, saya takut. Apa? Nggak tahu yang dibisikin gitu? Nggak jelas. Nggak tahu. Kan awalnya saya manggil kayak anggap si A gitu ya Pak. Panggil saya si A, habis itu ada yang suara gitu Pak. Mungkin saya suruh diem. Habis itu langsung ada yang bisikin. Nggak tahu, nggak terdengar jelas. Oke. Saya sih memang lebih takut suara ya kalau bagi saya gitu, lebih takut suara atau ya bisikan-bisikan seperti itu gitu, karena itu lebih menyeramkan nih bagi saya ya daripada melihat. Itu lebih takut bisikan atau apa, karena saya sering kalau cuma bisikan tuh sering banget, apalagi kalau kita baru pertama kali itu bisikan. Apalagi kalau kita bermain kontemplasi alam nanti di diklat pengurus PA itu kan pasti ada materi kontemplasi alam, di situ kita bersinggungan, ada nanti, makanya Sohib itu pasti ada, dan Roy, Farhan, Ijah yang sekarang jadi pengurus tuh pernah melewati itu bersinggungan langsung. Nah itu biasanya bisikan yang lebih banyak mereka rasakan itu. Nah itu lebih takut ya. Kalau bisa melihat enggaknya itu tergantung, enggak semuanya sukses kalau kontemplasi alam tuh, enggak semua, karena tiap orang kan berbeda kemampuannya. Karena kadang saya nantangin tapi saya takut. Jangan nantangin, saya selalu ngomong jangan nantangin gitu. Cuma kalau ingin dia menunjukkan ya ayo silahkan, seperti itu. Cuma jangan sampai nantangin. Saya senang sih Pak lihat gitu, menarik gitu kayak gitu. Cuma saya takutan. Sama takut. Dan harusnya ini kalau kita bicara prinsip betul ya, prinsip seorang muslim dan atau muslimah atau kita sebagai manusia sebagai khilafah itu harusnya jangan takut gitu. Jangan takut. Ya, bahkan kata Habib Ali kalau nggak salah,
Itu kalau melihat jin itu jangan kabur, kalau bisa dideketin. Itu pasti jinnya yang kabur. Nah, cuma kan karena tersugesti oleh film, tersugesti oleh masyarakat, oleh kebudayaan. Kalau lihat jin orang yang kabur, akhirnya kabur beneran. Harusnya kalau orang-orang dulu, ulama-ulama dulu tuh malah dideketin, dia yang ngedeketin hantu gitu. Tuh. Ya apa ya? Cuma karena sekarang berbeda, ya mau gak mau gitu. Cuma kalau Delia sendiri percaya ya hal gituan ya? Iya, kejadian. Percaya dalam arti apa ya? Kalau saya sih 50-50. Bukan tidak percaya jinnya, cuma 50-50 percaya terhadap kemampuan orang bisa melihat itu. Dalam arti gini, dia betul-betul melihat itu nyata atau memang karena halusinasi gitu. Nah, 50-50. Nah, kalau Delia sendiri percaya enggak gitu? Kalau saya sih gimana ya Pak? Percaya Karena saya jujur tidak pernah melihat ya. saya udah ya percaya sih Pak, saya udah berapa kali gitu Pak. Yang apalagi yang pocong nggak cuma sekali. Kalau cuma sekali mungkin saya lagi halusinasi efek bawaan film gitu. Itu nggak sekali Pak, 5 kali kalau nggak 4 kalian. Sampai kan saya cerita ke ibu saya, sampai saya bilang, "Duh, kamu ngapain tidur malam kalau kayak gitu?" Udah tahu. Malah tambah dimarahin saya Pak. Udah tahu malam masih nonton horor kayak gitu ya. Tapi kadang memang apa ya, kalau saya itu kan kadang ini ya, kalau ke gunung itu bukan nantangin sih, malah nyari gitu dan nggak ketemu. Bener. Kalau Saya kita nyari itu nggak ketemu gitu. Saya awalnya gitu kan, waktu yang pas Desember, yang bulan Desember kan yang diklatnya acara PA, saya kan udah mati, saya pengen tahu gitu Pak, pengen tahu apa ada di sini gitu. Apalagi badan saya masih capek kan, banyak kegiatan juga waktu itu Pak. Pengen tahu gitu. Saya nggak nemu di sana Pak, tapi malah yang di kosnya teman saya yang lihat. Makanya itu kadang saya bingungnya di situ nih, jin kalau dicari nggak Ya, muncul ya. Kita waktu ke Penanggungan malah nyari ya, malah mancing ya. Kuntilanak pocong, ayo. Itu ada gitu ada di vlog saya itu. Nggak ada. Lonceng yang katanya lonceng saya itu ada isinya kan, saya selalu bawa lonceng kan. Dan setiap kali saya bawa itu, kalau ada anak cewek atau anak cowok yang bareng saya satu rombongan itu dan itu nggak kuat, dia pasti sakit. Kalau nggak sakit kesurupan. Kalau mereka nggak kuat. Terakhir ada seniornya Delia kesurupan. Terus sebelum itu ada anak PA sakit gara-gara lonceng saya. Sering saya ditegur. Terakhir kemarin ditegur sama warga, loncengnya Mas taruh. Itu deh, waktu ke Jawa Tengah itu Merbabu ya saya taruh. Nah itu yang ke Penanggungan saya bawa lonceng gitu. Nggak ketemu dan nggak ada yang sakit, aman-aman saja. Cuma paling Sohib jatuh gitu. Farhan kecelakaan, paling cuma itu ya, tapi nggak kesurupan, cuma kecelakaan. Aduh, ya itu. Ya kenapa ya? Kalau dicari malah nggak ketemu ya? Kalau nggak. Tapi kalau nggak dicari, malah kadang nampakin. Ya waktu di kelas dasar tuh kemarin juga nggak ke MCK-nya, MCK darurat, enggak. Di mana? Itu malah. Yang pagi ya Pak? Yang Sabtu? Enggak kan. Teman-teman pengurus tuh membuat awalnya kan anggota di kelas dasar itu maba itu kan kalau mau MCK jangan ke kamar mandi warga, kita buatin itu. Saya tidak tahu arah di sana ya, di sebelah selatan itu ada pohon banyak, ada apa semacam rerumputan dan pohon-pohon rindang itu di situ. Itu saya buatin, katanya sih di situ tempatnya. Siapa Pak, jangan di situ, kalau mau buat MCK di situ banyak ininya. Saya lupa itu dia yang ngomong ke saya. Tetap saya buatin di situ. Ya akhirnya malam kedua teman-teman anggota di kelas dasar, ya udahlah yang mau MCK boleh ke warga, boleh ke kamar mandi warga di sini. Tuh. Iya tadi itu ini ya pengalaman di kelas dasar kemarin waktu di kelas dasar
tahun 2022 di kelas dasar Kang Upala, yang Delia kebetulan juga hadir di situ ya sebagai tim Sigap 165. 118. Oke, nah kalau di keluarganya Delia sendiri nih ya, kan ada tuh orang yang bisa melihat atau bisa dikatakan dia sensitif terhadap hal-hal mistis tuh, kan ada yang katanya turunan, ada yang juga dia berilmu, ada yang juga memang pemberian Tuhan atau apalah. Nah Delia sendiri itu di keluarganya ada yang nggak seperti itu gitu? Kalau saya nanya ke ibu saya sih nggak ada, kalau dari turunan mbah nggak ada. Tapi nggak ada apa nggak dikasih tahu? Nggak tahu? Nggak tahu katanya Pak, tapi ini mohon maaf saya potong, tapi ada nggak di rumah Delia itu barang gitu atau apa, barang-barang kuno gitu? Kalau di rumah saya nggak ada, tapi di mbah saya. Oh. Kurang tahu itu gimana anunya, nggak tahu saya Pak. Kalau yang bisa maksudnya yang lebih sensitif dari saya sampai bisa ngeliat jelas itu mas saya. Bisa ngelihat betulan itu indigo betulan gitu ya. Masnya pernah nggak di rumahnya Delia gitu ya, ada masnya juga, pernah nggak atau refleks gitu ya, atau tidak sengaja refleks di situ ada gitu? Enggak. Karena di rumah ibu lebih takutan dari saya, jadi pasti diem. Oh, tapi pernah nggak mungkin bercerita ke Delia, Del di situ ada gitu? Nggak pernah cerita sih Pak, saya pernah, tapi saya dengar kayak dari Mbak Ipar gitu Pak. Kayak Mas tuh tipe diem, nggak pernah bilang gitu, mungkin tahu kalau saya sama ibu itu takutan Pak, jadi nggak pernah. Tapi kalau ke Mbak Ipar kayak jangan lihat sana, ada putih-putih atau pocong gitu. Jadi nggak pernah itu. Iya ya, saya yang kasihan ke Mbak Iparnya ya. Itu kan berarti setiap hari atau setiap waktu kalau bareng suaminya, terus kadang suaminya bisa ngelihat tuh kan pasti apa ya, sedikit ini ya, seru juga sih sebenarnya. Gak seru kalau saya Pak. Enggak, saya malah tambah takut. Enggak, jangan Pak. Oke, nah terakhir nih, kemarin kan waktu bareng Zul Fikri. Oh ya. Bapak tahu. Itu apa yang dirasakan itu? Saya penasaran itu. Enggak, kan awalnya saya debat sama Zul, sama Vicky. Enggak, saya nggak bisa, saya agak sensitif teman-teman saya. Pak, saya ditarik Pak, ayo coba di depan lift di kampus Pak. Habis itu kalau kamu panas, ngerasa hawa panas, berarti kamu sensitifnya kuat. Kalau dingin, enggak. Saya dari diri itu udah jangan sampai ngerasa panas, sudah kayak ngekang diri tuh Pak. Jangan Pak. Habis itu kerasa Del, enggak Mas, tambah dideketin, panas tangan saya sini Pak. Panas beneran itu? Panas beneran. Masa? Iya. Panasnya itu kayak apa? Kayak misalnya api gitu? Kayak hawa hangat tuh Pak. Suhunya beda Pak sama tangan gitu. Saya langsung banting Pak, saya enggak itu Pak. Beda Pak soalnya Pak. Dicoba 2 kali, itu yang pertama. Yang kedua kayak apa, ada yang nahan gini tuh Pak. Dicobanya di mana itu? Di depan perpus. Sama Zul juga. Ya. Kayak ada yang neken. Sama kan Vicky bilang, kalau coba kamu gini Del, nanti pas kalau gini nih kalau kayak digini makin berat berarti bisa. Enggak bisa, ini saya kan bercanda sama Vicky Pak. Enggak, ini enggak bisa, warna gak ada apa. Habis itu tiba-tiba coba sini gini pegang Pak. Pas kerasa enggak Vicky kata aku Pak. Habis itu kata saya Pak. Habis itu Pak bilang coba lagi Del. Makin saya tarik pelan, makin kerasa Pak. Itu bukan karena dihipnotis kan? Kalau kayak gitu kan bisa juga kita takutnya, menggunakan. Ya, saya juga kurang tahu. Menggunakan ilmu hipnosis kan bisa juga. Kayak dekat kan gitu ya. Itu apa ya bahasanya? Mungkin lebih ke sugesti ya. Lebih ke sugesti. Ini kalau kita bicara dalam pandangan PMA tadi, positive mental attitude ya. Nggak tahu kalau bicara tentang hal-hal gaib ya, mungkin ada juga gitu ya. Karena ya kita juga harus percaya terhadap hal-hal yang gaib gitu. Karena termasuk rukun iman teman-teman ya. Mungkin ada lagi tambahan Del? Enggak, sudah Pak. Atau masukan kata-kata terakhir sebelum saya tutup? Ada Pak. Iya,
itu pengalaman yang dialami Delia ya. Nah sekarang ada nggak pengalaman yang dialami Delia, entah itu mungkin di rumahnya atau pengalaman-pengalaman seperti apa? Karena kemarin Asis itu bintang tamu sebelumnya itu di episode yang pertama itu dia salah satu keluarganya apa ya, dikirimi santet gitu. Ya bahasanya entah santet atau dikirimi jin atau apalah ya, yang penting seperti itu gitu garis besarnya. Nah Delia sendiri pernah nggak dikirimi orang atau apa, bukan dikirimi melalui JNT atau apa ya, dikirim-kirimi gitu ya, dikirim-kirimi ke hal-hal yang mistis gitu, karena budaya Madura kan kental akan hal itu ya. Percaya nggak hal gituan itu? Atau pernah nggak kejadian? Percaya soalnya di keluarga ada, tapi saya nggak tahu. Ada, pernah ngirim? Nggak tahu asli apa enggak, kan saya juga tahu dari teman saya yang anak indigo itu. Oh yang SMA itu ya? Iya. Terus katanya itu emas saya yang dikirimi sama mantannya. Dikirimi apa? Emasnya, Delia sempat nanya ke emasnya enggak? Enggak, saya kan masih belum itu Pak, kan pas nanya, ya sempat nanya sih Pak, sempat nanya apa diapain gitu sampai gitu. Enggak diapa-apain. Pas kenapa Dek? Enggak apa-apa. Awalnya saya nggak bilang Pak, saya takut kenapa kan ya kenapa. Habis itu enggak, saya tahu dari teman katanya tuh emas kayak dikirimi. Tapi nggak berani masuk ke rumah katanya karena di rumah tuh udah ada yang jaga. Terus masnya gimana katanya? Enggak, Mas nggak tahu deh. Berarti rumahnya Delia ada yang jaga ya? Satpam atau apa? Nggak tahu, mungkin satpam besar. Satpam Pangeranannya. Di rumahnya di mana? Pangeranan perumahan. Perumahan Pak. Oh nggak ada ya satpam di sana ya? Nggak ada satpam. Oke. Kalau misalnya memang ada yang jaga itu, sepengetahuan saya kalau kita bicara budaya Madura itu biasanya memang salah satu keluarganya Delia apa ya, mungkin punya barang atau sesuatu yang bisa membuat rumahnya itu dijaga gitu ya, biasanya ya. Saya gak tidak terlalu membenarkan hal itu atau fanatik tentang hal itu, karena tiap rumah sih sebenarnya gampang ya kalau kita ingin menjaga rumah itu ya. Ngaji aja tiap hari rumah itu insya Allah itu sudah pasti akan terjaga ya, terjaga oleh malaikat-malaikat yang memang tidak kita lihat. Nah, itu. Tapi Pak, sebelumnya nenek saya tuh pernah lihat di rumah juga, tapi di tangga di belakang. Neneknya itu satu rumah sama Dila atau beda rumah? Beda rumah. Beda rumah. Cuma waktu itu main ya. Pas waktu kecil saya Pak masih bayi paling. Saya kan dari masih bayi. Dengar dari ibu. Dengar dari ibu. Itu dari tangga tuh turun. Neneknya turun. Nenek saya tuh lihat ada yang turun dari tangga. Dari itu. tangga. Apa yang turun? Katanya sih nenek-nenek juga Pak. Tapi gak terlalu itu, masih kayak lebih muda dari nenek saya. Berarti itu mungkin yang penjaga rumahnya. Dan setiap rumah, jangan ke setiap rumah deh, setiap tempat, apalagi rumah memang itu pasti ada yang jaga, pasti itu. Ya. Dan saya pernah diajari bagaimana kalau kita ingin melihat yang menjaga itu, pernah diajari gitu. Cuma tidak saya share di sini. Tuh teman-teman. Jadi tapi Delia percaya kan ya tentang hal-hal santet budaya Madura itu? Percaya. Buktinya ada yang kirim itu Pak. Iya, enggak sekilas. Buktinya karena diceritakan teman, belum pernah melihat langsung. Tapi percaya dengan soalnya santet itu. Di Madura kan udah kayak terkenal gitu Pak, udah budayanya sini gitu Pak. Udah melekat gitu. Iya sih. Saya sih percaya santet itu sejak ada di Bangkalan dan melihat langsung. Waktu itu diklat dasar pertama Kang Pala, saya sendiri yang mendiklat malam-malam di daerah Burne. Itu pas di depan mata saya memang ada panah bentuk cahaya, nyata banget sampai 2 kali. Itu saya ada bareng teman saya waktu itu. Sampai saya jadi ngelihat tuh, betul namanya. Iya Pak, ngelihat Pak.
baru di Bangkalan saya percaya bahwa ada santet. Sebelumnya saya nggak percaya belas sama santet itu ya. Itu ya Delia ya terkait masalah tentang santet ya yang tadi ya. Iya Pak. Mungkin ada lagi? Sudah Pak. Udah ya. Jadi ya budaya kita memang kental dengan budaya hal seperti itu ya, meskipun terkadang saya berpikir di Eropa, di Amerika tuh kenapa ya nggak ada santet di sana ya. Nyantet wanita gitu, kenapa gak artis aja yang kita santetkan, misalnya kita pengen, daripada saya suka sama wanita gitu, saya ingin membuat wanita itu jatuh cinta kepada saya, kan nanggung, mendingan artis-artis yang cantik-cantik aja kita tuju kan. Kejauhan Pak. Sudah ya? Oke. Segini ya mungkin teman-teman untuk episode kali ini, episode penampakan pengalaman mistis paling menyeramkan di edisi yang kedua bersama bintang tamu kita Mbak Delia ya. Seru juga pengalaman-pengalaman yang dialami selama hidupnya, yang memang bagi saya termasuk berani ya, karena kalau cewek itu kan reaksi kalau melihat hal gituan tuh pasti meledak gitu ya, pasti meledak boom. Pasti menjerit atau histeris atau bahkan kesurupannya nanti bisa ke hal-hal yang seperti itu. Cuma Delia katanya biasa aja. Biasa aja gitu ya. Iya sih sama, cuma kan yang penting kan bagaimana kita bisa mengontrol diri kita gitu kalau kita menghadapi atau melihat hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah itu kan yang paling penting. Nah Delia bagi saya termasuk orang yang berani dan mungkin bisa mengontrol diri, itu yang paling penting teman-teman, dan teman-teman juga harus seperti itu ya. Kalau ya kita mau menghindar gak bakalan bisa ya, karena pasti kita bersinggungan, dan itu sudah berlangsung sejak zaman dahulu, sejak zaman Nabi juga seperti itu. Zaman Nabi Sulaiman juga anak buahnya, prajuritnya juga bangsa jin, artinya ya kita mau menghindar juga gak bakalan bisa ya. Cuma yang penting tetap saling menghargai ya. Saya sih percayanya gini, jin itu senior kita. Kok senior Pak? Lebih lama mana iya. diciptakan. Iya lebih dulu. Allah itu kan lebih mana menciptakan jin sama manusia, lebih jauh lebih lama jin yang ada di bumi ini, ada di dunia ini ya. Manusia ini masih juniornya jin ya. Artinya kalau kita bicara senior junior di organisasi senior junior tuh kan kita harus lebih menghargai senior kan. Nah, saya sih percaya seperti itu ya. Jadi ya mau gak mau kita harus menghargai, jangan sampai kita mengganggu, apalagi kita mengganggu bikin konten kayak di acara-acara TV maupun YouTube tuh yang kayaknya mengganggu gitu, memanggil terus, itu kan mengganggu sih bagi saya. Tapi kayaknya seru tuh Pak. Seru sih ya, nanti kita coba ya. Cari yang bisa itu Pak, yang bisa manggil kayak Vicky, coba siapa tahu Pak. Iya nanti ya Vicky kita undang. Itu saja mungkin episode kali ini teman-teman. Terima kasih ya sudah mau menonton. Jangan lupa di share, subscribe, komen, dan like ya. Jangan di unlike ya, di like dan. Jadi agar apa? Agar tim LPM Suara NAI bisa terus berkembang ya. Terima kasih Delia atas waktunya. Sama-sama, ya Pak. Yang bela-belain tadi hujan. Cepat bela-belain kesini, sekarang hujan ya. Jadi mau pulang juga tidak bisa. Oke, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di acara penampakan edisi selanjutnya dengan bintang tamu yang pastinya akan lebih seru. Terima kasih ya Delia. Oke.